Dengan munculnya rune misterius ini, cahaya hijau yang menembus langit, dan Xiao Yan juga dapat dengan jelas merasakannya. Pada saat ini, energi hantu yang sangat kuat pada wanita berbaju putih di ruang. Tampaknya dia sangat takut dengan aura murni yang dilepaskan dari tablet giok penekan jiwa ini. Namun, Xiao Yan tidak melihat tanda misterius di sekitar monumen giok jiwa, yang sebenarnya hanyalah beberapa ilusi, tetapi melihat ke tangan kirinya. Karena di bawah persepsi kekuatan jiwa besar Xiao Yan, setelah tablet giok melepaskan cahaya setinggi langit dan berubah menjadi banyak rune misterius, itu juga redup, dan kemudian aliran cahaya juga terbang menuju tangan kiri Xiao Yan. Aliran cahaya itu baru saja digantung di telapak tangan Xiao Yan juga gemetar seolah-olah dia tersengat. Terlebih lagi, di dalam tubuh Xiao Yan, dengan aliran cahaya di tangannya, kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga membengkak hebat, seolah menghadapi bahaya fatal. Hentikan untukku, Xiao Yan juga langsung marah. Kekuatan jiwa ini terkait dengan keselamatannya sendiri, jadi dia harus memperlakukannya dengan bermartabat. Saat Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan, kekuatan jiwa yang kejam secara bertahap mereda. Hanya saja di tempat bernama Najing di bagian terdalam tubuh Xiao Yan, benih api kecil juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang perlahan-lahan terbangun, tetapi setelah Xiao Yan menekan kekuatan jiwa yang kejam, itu juga sepintas lalu. Xiao Yan juga terkejut, jelas terpana oleh pemandangan tiba-tiba dari tablet giok penekan jiwa ini. Jika dia tidak memiliki kekuatan-kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, maka dia tidak akan mampu mengatasinya dengan kekuatan jiwa yang kejam ini. Jelas perubahan tadi disebabkan oleh aliran cahaya itu, tapi tidak apa-apa sekarang, setelah Xiao Yan menyeka sedikit keringat, Xiao Yan juga kembali sadar. Kemudian dia melihat tablet giok di depannya, pada saat ini, tablet giok tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, itu abu-abu dan mati. Apa yang ada dalam tablet giok jiwa ini? Xiao Yan merasakan tablet giok jiwa berubah menjadi abu, dan juga mengerti bahwa tablet giok jiwa tidak berbeda dengan batu biasa saat ini, tetapi di mana benda-benda di dalamnya pergi. Telapak tanganmu, Xiao Yan juga tiba-tiba teringat. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dan pada saat ini, pola yang agak misterius muncul di tengah tangan kiri putih Xiao Yan. Apa ini? Xiao Yan juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan memegang rune yang agak misterius di tangannya, polanya persis 1 inci panjang giok rune, tetapi dua kata kuno, pemakan jiwa, ditampilkan dengan jelas di sana. Pada saat rune ini muncul, Xiao Yan juga samar-samar menemukan bahwa energi hantu di seluruh ruang juga selalu tersebar, dan dia jelas sangat takut dengan rune di telapak tangan Xiao Yan. Jimat giok di telapak tangan Xiao Yan bersinar dengan lampu hijau zamrud, seperti yang terukir di telapak tangan Xiao Yan, sangat jelas. Ini, jimat pemakan jiwa. Di atas kepala Xiao Yan, ada juga suara mengejutkan dari tuannya, Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia juga turun dari monumen 9 jiwa dan datang ke Xiao Yan, dan kemudian menatap rune hijau misterius di telapak tangan Xiao Yan. Tuan, ini, Xiao Yan juga bertanya. Namun, satu-satunya hal yang bisa saya rasakan adalah bahwa rune hijau zamrud ini, yang tercetak dalam di telapak tangan Xiao Yan, memancarkan aura yang sangat menakutkan ke seluruh tubuhnya. Auranya seram, sepertinya memiliki sifat yang sama persis dengan hantu. Ini membuat Xiao Yan paling terkejut. Xiao Yan tahu tingkat menakutkan dari ki hantu ini, tetapi jika dia ceroboh. Jangan panik, rune ini adalah hal yang baik. Raja Naga Emas juga berkata sambil tersenyum melihat rune di telapak tangan Xiao Yan. Rune di tanganmu ini, jika tebakanku benar, seharusnya adalah prajurit hantu di dunia hantu jimat pemakan jiwa. Suara berat Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Ya, benda ini adalah jimat pemakan jiwa. Ada juga suara monumen 9 jiwa. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, Xiao Yanxi. Kata Raja Naga Emas dengan emosi. Karena ini adalah pilihan tablet giok penekan jiwa, maka aku tidak akan ikut campur. Tablet menggelengkan kepalanya dan berkata, selebihnya terserah Anda. Saya harus berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, itu juga mengabaikan Xiao Yan, dan kemudian melihat wanita berbaju putih yang terus-menerus dikelilingi oleh hantu di udara. Ya, Raja Naga Emas berkata, dan kemudian perlahan turun ke sisi Xiao Yan. Prajurit jahat, jimat pemakan jiwa,
Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, jelas bingung dengan kata-kata asing ini. Hehe, jangan khawatir, karena jimat pemakan jiwa ini telah ditundukkan olehmu, maka aku akan memberitahumu perlahan. Kata Raja Naga Emas perlahan. Hantu di dunia hantu pada dasarnya memiliki ki hantu, dan atribut ki hantu suram dan aneh, jadi kami menyebut senjata ajaib di dunia hantu tentara jahat. Ada total 12 tentara jahat di dunia hantu, yang masing-masing berisi kekuatan energi hantu yang menakutkan. Bahkan di dunia manusia kita, 12 tentara jahat ini terkenal. Dan rune di tanganmu ini adalah rune pemakan jiwa yang terkenal di dunia hantu. Jinlong berkata tanpa terburu-buru. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga berpikir dalam-dalam. Jelas, kekuatan 12 prajurit jahat di dunia hantu ini jelas bukan hal yang sepele. Namun, Xiao Yan tidak bersemangat saat ini, dan beberapa sangat khawatir, hanya karena kekuatan mengerikan yang terkandung dalam rune ini di tangannya ini persis sama dengan hantu. Jika saya menggunakannya untuk waktu yang lama, apakah pikiran saya akan terkontaminasi oleh prajurit jahat ini? Meskipun jimat pemakan jiwa ini adalah seorang prajurit jahat di dunia hantu, ia mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, tetapi itu tidak akan mempengaruhi Anda sedikitpun. Bagaimanapun juga, Raja Naga Emas adalah milik Xiao Yan, kekhawatiran Xiao Yan sudah terlihat, jadi dia berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga terkejut, karena Xiao Yan jelas merasakan hantu menakutkan di tangannya, dan dengan dirinya yang sekarang, dia bisa mengatasinya. Karena kamu memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Yang lebih penting adalah bahwa api aneh di tubuhmu juga memiliki pengendalian yang sangat kuat pada hantu ini. Meskipun kamu tidak menyadarinya, ketika jimat pemakan jiwa ini memasuki tanganmu, itu mengalir ke tubuhmu dengan gila, mencoba melahapmu. Tapi itu ditentang habis-habisan oleh api aneh di tubuhmu. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercengang. Mungkinkah ketika aliran cahaya di atas monumen giok penekan jiwa menyerangnya, kekuatan jiwa di tubuhnya bergetar hebat? Itulah alasannya, meskipun jimat pemakan jiwa ini hanya menempati urutan ke-10 di dunia hantu, kekuatannya bukanlah masalah sepele. Karena itu bisa melahap semua jiwa. Dengan kata lain, jimat pemakan jiwa ini adalah musuh terbesar dari semua tubuh jiwa. Raja Naga Emas tertawa, musuh terbesar dari tubuh jiwa. Xiao Yan juga terkejut. Karena diketahui bahwa Doudi yang kuat dapat menyerap energi spiritual antara langit dan bumi untuk melengkapi diri mereka sendiri, dalam pertempuran, bahkan jika tubuh dihancurkan, mereka dapat mengandalkan keunggulan Doudi yang kuat, dan jiwa dapat didasarkan di tanah keabadian, yaitu memiliki kesempatan untuk memadatkan tubuh kembali dan dilahirkan kembali. Ketika Xiao Yan bertarung melawan Kaisar Surga Jiwa di benua Douqi sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan cara yang hebat, dia masih tidak membunuh Kaisar Surga Jiwa, yang cukup untuk menunjukkan tirani Kaisar Dou. Karena pertempuran antara pembangkit tenaga Doudi, kecuali jika ditekan secara sepihak, bahkan dengan serangan yang kuat, tidak mungkin pembangkit tenaga Doudi secara langsung menghancurkan tubuh fisik dan spiritual mereka dalam sekejap. Paling-paling, itu terluka parah dan jatuh. Tetapi pada tingkat Doudi, bahkan jika kekuatan jiwa terlalu lemah, hanya tubuh yang akan jatuh, dan kekuatan jiwa, tanpa cara khusus, masih tidak dapat membunuh. Xiao Yan juga mengetahui hal ini dari pertempuran sebelumnya dengan Wu Huan, jadi cukup sulit untuk menghadapi Doudi yang kuat, karena bahkan serangan sekuat Xiao Yan hanya dapat menangani Wu Huan dengan melukainya secara serius, dan kemudian melarikan diri, oleh tubuh jiwa Wu Huan, tapi ini tidak diragukan lagi adalah kembalinya ke Gunung Xiao Yan percaya bahwa dia akan bertemu Wu Huan cepat atau lambat. Namun, bahkan jika dia menemukannya, Xiao Yan tidak takut. Sebelumnya, dia mampu membunuh Wu Huan. Jika dia bertemu dengannya di masa depan, maka dengan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya. Jadi setelah mendengar bahwa tuanku, Raja Naga Emas, mengatakan bahwa jimat pemakan jiwa di tangannya adalah musuh terbesar tubuh jiwa, dia juga sangat senang. Karena kekuatan Xiao Yan saat ini baru saja dipromosikan, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika dia memiliki kekuatan tempur, dia memiliki banyak cara untuk menghancurkan Lotus, penguasa kuno abadi api yang berbeda, ide yang buruk. Dalam hal bertarung, dengan gaya Xiao Yan, dia selalu bertindak tegas, selama dia bertekad untuk menjadi musuh, dia akan dibunuh dengan kekuatan. Berakhir sampai mati.
Karena Xiao Yan juga tahu betul bahwa pertempuran yang sebenarnya adalah perjuangan hidup dan mati. Jika tidak ada pemenang atau satu orang terbunuh, maka apa yang menunggu Xiao Yan adalah pengejaran tanpa akhir. Meskipun Xiao Yan tidak takut, itu cukup merepotkan. Bagaimanapun, semua yang diprovokasi Xiao Yan adalah orang-orang kuat. Ya, jimat pemakan jiwa ini adalah musuh terbesar tubuh jiwa. Raja Naga Emas juga melihat kejutan singkat Xiao Yan, diikuti oleh kegembiraan yang tak terkendali. Karena jimat pemakan jiwa inilah yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Kekuatannya cukup untuk membunuh banyak pembangkit tenaga dengan level yang sama. Ketika dikombinasikan dengan efek magis jimat pemakan jiwa ini, keunggulan pembangkit tenaga Doudi juga akan hilang. Hei, Xiao Yanxi, apakah kamu tidak tahu bahwa jimat pemakan jiwa ini awalnya dikendalikan oleh salah satu dari 4 pembangkit tenaga tertinggi di dunia hantu, dan itu dapat membunuh para pejuang abadi dalam sekejap? Raja Naga Emas juga berkata, apakah mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga Douxian secara bergantian? Xiao Yan juga bisa membayangkan kekuatan Fighting Immortal Powerhouse dengan jari-jari kakinya. Meskipun kekuatan 4 kekuatan tertinggi di dunia hantu ini jelas tidak lemah, kekuatan jimat pemakan jiwa ini tidak dapat dikesampingkan. Pemakan jiwa, tidak hanya prajurit jahat di dunia hantu, tetapi juga sihir yang beredar luas di dunia. Itu karena ini adalah musuh dari tubuh jiwa. Orang yang memiliki jimat pemakan jiwa, sampai batas tertentu, memiliki kekuatan membunuh instan. Ini benar-benar pembunuhan, bahkan kekuatan jiwa adalah pembunuhan instan mutlak yang langsung memusnahkan. Jimat yang melahap jiwa ini juga merupakan jenis prajurit jahat yang paling misterius di dunia hantu. Aku tidak menyangka itu akan tertinggal di tablet giok penekan jiwa ini. Ini juga semacam takdir yang akan datang kepadamu. Jika tidak, jimat pemakan jiwa ini tidak akan menyerangmu secara aktif, dan beberapa cara khusus pasti akan digunakan pada saat itu. Raja Naga Emas juga tertawa. Sepertinya jimat pemakan jiwa ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan juga menatap rune hijau zamrud di telapak tangannya dan tertawa. Meskipun ini benar, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Menurut kekuatan jiwamu, kamu dapat melahap tubuh jiwa dari pembangkit tenaga Doudi bintang 6 paling banyak. Jika kamu lebih kuat, itu akan dengan mudah menyebabkan serangan balik terhadapmu. Raja Naga Emas juga diam memandang Xiao Yan dan berkata, cukup, pupil mata coklat tua Xiao Yan menerima. Sekarang, Xiao Yan juga bergumam, hanya untuk melihat jimat pemakan jiwa hijau zamrud di telapak tangannya ditarik dan muncul kembali di bawah kendali Xiao Yan. Xiao Yan juga cukup puas dengan ini. Kemudian Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemudian bergumam, jimat pemakan jiwa. Saat aku bertemu seseorang seperti Wu Huan kali ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Xiao Yan juga tertawa saat ini. Dari saat dia memasuki sumur penekan jiwa ini, Xiao Yan tahu bahwa perjalanan ini tidak akan terlalu mulus, tetapi sampai saat ini, Xiao Yan belum menemukan terlalu banyak hal aneh, paling banyak segelnya, menghalangi pintu. Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat Xiao Yan, yang selalu berhati-hati, juga meletakkan jimat pemakan jiwa hijau zamrud di telapak tangannya, dan kemudian perlahan menatap sekeliling. Xiao Yan melihat bahwa aura hantu menakutkan dari wanita berbaju putih di udara tampaknya telah menelannya sepenuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerah. Sepertinya Kaisar Hantu Kembar akan berhasil. Xiao Yan juga bergumam, Monumen 9 Jiwa Senior, apakah Anda butuh bantuan? Xiao Yan juga berkata di seberang wanita berbaju putih. Menurut persepsi Xiao Yan, Monumen 9 Jiwa Senior berada di tengah, nafas juga naik. Hehe, kamu benar-benar punya hati. Tapi aku belum membutuhkannya. Aku juga menghubungi Yinyu Sirius di hutan mayat neraka. Yang bisa kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan melindungi jimat pemakan jiwa di tanganmu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Terutama orang-orang dari dunia hantu. Suara yang agak lembut terdengar. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian melihat dua aura menakutkan di ruang ini, dan juga memiliki niat untuk mundur. Tuan, ayo pergi. Xiao Yan juga berteriak keras, meskipun ada beberapa bahan obat dan perhiasan di ruang ini. Tetapi saat ini Xiao Yan terlalu sibuk untuk cemburu pada hal-hal ini, kekuatan Kaisar Hantu Kembar ini bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakannya. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang familiar di dalam dirimu. Tinggalkan apa yang ada di tubuhmu.
Energi hantu yang menakutkan pada wanita berbaju putih itu memadatkan wajah meringis, dan kemudian berkata kepada Xiaoyan. Setelah itu, beberapa aura gas hitam yang sangat tebal di wajah hantu menakutkan itu juga menyerang Xiaoyan. Ketika Xiaoyan diserang oleh energi hitam di atas seringai yang menakutkan, gelombang teror datang dari hatinya. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, lihat keluar. Kecepatannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Hehe, Yingsai, kamu tidak boleh menganggapku terlalu serius. Ada suara monumen 9 jiwa, dan kemudian juga bertemu dengan mengejar Xiaoyan. Begitu keduanya datang bersentuhan, menghilang seketika.